Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Ibu Riau Sujarwani SOS MM selaku dosen pengajar dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Tiara Rahmadani dari Prodi Sosiologi akan menyampaikan rangkuman materi pada mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai Sistem Ekonomi Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Nah, menurut salah seorang pendapat ahli yaitu Anatol Raporot, beliau berpendapat bahwa sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Jadi, dapat diartikan bahwa sistem ialah merupakan satu kesatuan dan saling terhubung serta tidak dapat terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ini memiliki manfaat atas keberlangsungannya perekonomian di Indonesia. Di sini, manusia sebagai alat yang dalam kehidupan sehari-harinya juga tidak terlepas dari kegiatan perekonomian, baik itu menjual, membeli, bertukar, menjadi dasar penting dari keberlangsungannya sistem ekonomi guna mencapai sebuah tujuan bersama. Apabila sistem ekonomi ini diterapkan dalam suatu negara yang dalam hal ini ialah Indonesia, maka kita dapat melihat beberapa manfaatnya antara lain. Sistem ekonomi yang baik akan mendorong investor untuk berinvestasi pada bidang yang memiliki keuntungan dan akhirnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, sistem ekonomi yang baik dan terbuka serta dapat berjalan dengan lancar, maka tidak menutup kemungkinan negaranya dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, penerapan sistem perekonomian yang baik di mana peran distributor, produsen, dan konsumen memiliki satu tujuan untuk mencapai kemakmuran, maka dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kesimpulannya ialah penerapan sistem perekonomian yang baik guna merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dengan mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang baik, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan. Terlepas dari beberapa kegiatan ekonomi tadi, sistem ekonomi yang tepat akan bergantung pada beberapa faktor seperti sejarah, sumber daya alam, budaya, dan tujuan politik suatu negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi pada sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan mekanisme dan koordinasi, serta berdasarkan ideologi. Mekanisme itu apa sih? Mekanisme itu berarti cara kerja, sedangkan koordinasi ialah kerjasama. Jadi, apabila dilihat dari mekanisme dan koordinasinya, sistem ekonomi itu berbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem ekonomi tradisi. Kalau berbicara soal tradisi, ini berarti memiliki arti yang turun-temurun. Ini berarti sistem ekonomi bersifat lebih simpel dan sederhana. Contohnya saja bisa dilihat pada kegiatan barter. Tapi barter ini memiliki syarat pertukaran barang harus sama-sama saling membutuhkan. Jadi kalau misalnya nggak sama saling membutuhkan, itu tidak akan bisa terjadi proses barter. Kemudian pada proses ini kita tidak memerlukan alat ketiga. Jadi di sini kita tidak memerlukan uang. Jadi sesama barang dengan barang saja. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Dengan adanya bahasa komando ini berarti ada yang mengarahkan atau ada kebijakan dan aturan dari pusat kepada bawahan. Serta yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Berdasarkan hukumnya, kalau berbicara tentang pasar ini berarti ada hukum tawar-menawar dan permintaan. Selanjutnya, apabila berdasarkan ideologi, maka sistem ekonomi ini diklasifikasikan berdasarkan landasan atau dasar negara. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Ini terjadi di negara yang menganut sistem liberalisme. Liberalisme itu kan yang berarti negara bebas, tidak diatur siapapun. Ini memiliki ciri-ciri mencari keuntungan, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi di mana negara tidak ikut campur dalam mengatur sumber daya. Lalu perekonomian diatur pada mekanisme pasar, campur tangan pemerintah juga sangat minim. Jadi di sini pemerintah itu sama sekali tidak ikut mengurus tentang sumber daya ataupun lahan-lahan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu yang kedua, ada sistem ekonomi sosialis. Ini berarti keterbalikan ya dari sistem kapitalis. Kalau sistem ini terjadi pada negara yang menganut sistem komunis. Berarti dapat diartikan dalam bahasa sederhananya yaitu sama rata sama rasa. Dikarenakan diatur oleh satu perintah, berarti semuanya memiliki hak kepentingan umum. Pada sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri yaitu milik bersama, di mana yang kaya akan membantu yang miskin dan yang miskin akan dibantu oleh yang kaya. Jadi di sini tuh rasa kebersamaan mereka itu sangat kuat. Lalu ada sistem ekonomi Islam.
Kalau dilihat dari namanya aja, ini berarti sudah pasti menganut ideologi Islam. Tapi tidak hanya negara Islam saja yang menjalankan ideologi ini. Landasan ekonomi syariahnya itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Sistemnya itu berbagi dan juga terdapat beberapa hak. Contoh sederhananya saja seperti zakat, ya. Lalu juga ada sistem ekonomi campuran. Nah, yang terakhir ini merupakan campuran atau gabungan dari kapitalisme dan sosialis. Sama dengan ekonomi sistem Islam, ya, yang syariah, hanya saja di Islam kan terdapat nilai ilahiyah atau kepemilikan Tuhan dan etika serta moral. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai landasan sistem ekonomi Indonesia. Apabila berbicara mengenai landasan atau yang menjadi dasar pada sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia, ini sudah pasti ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang berorientasi pada setiap butir isi dari Pancasila itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu, dimulai dari yang pertama, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini memiliki prinsip bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan moral dan penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Contoh, pada saat menjalankan bisnis, maka akan dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Lalu dengan membayar zakat dan sedekah untuk membantu sesama, ini juga merupakan landasan pada sila yang pertama. Dianjurkan untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai agama, khususnya negara Islam sebagai negara mayoritas di Indonesia. Apabila dilihat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berarti menghargai nilai kemanusiaan dalam setiap kegiatan perekonomian. Contohnya, pemerintah itu menciptakan lapangan kerja yang layak, upah yang adil, dan perlindungan bagi pekerja. Lalu pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan ekonomi. Contohnya, dari dulu kita sudah melakukan kegiatan seperti gotong royong. Gotong royong ini guna membangun kerjasama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk mencapai satu tujuan bersama. Selanjutnya, memberikan prioritas pada produk dalam negeri. Jadi, kita itu harus mengutamakan produk-produk dalam negeri dulu. Lalu, menghindari dan mencegah terjadinya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Serta pembahasan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti di mana pengambilan keputusan ekonomi dilakukan secara demokratis dan berdasarkan musyawarah. Dapat dilihat pada contohnya itu masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan pada saat proses pengambilan keputusan ekonomi pun harus bersifat transparan dan harus selalu melibatkan berbagai pihak terkait seperti pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, hasil pembangunan ekonomi harus dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Program pengentasan kemiskinan, dan pemerintah juga harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh lainnya yaitu penguasaan sumber daya alam ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat. Pada sambungan materi kita sebelumnya, apabila Indonesia ingin mencapai status negara sebagai negara maju, maka Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa faktor dan bukan hanya dari satu sistem ekonomi tertentu saja. Di sini sistem ekonomi yang saya rasa paling cocok untuk diterapkan di Indonesia apabila dilihat dari ketergantungannya pada kondisi spesifik Indonesia seperti sumber daya alam, struktur sosial, dan tujuan pembangunan jangka panjang. Nah, untuk Indonesia sendiri, sistem ekonomi campuran yang berbasis pada Pancasila lah yang dianggap sebagai pilihan yang paling sesuai. Karena sistem ini menekankan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini mencerminkan bahwa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial guna seluruh rakyat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur kebijakan ekonomi.
Terdapat 8 unsur dalam kebijakan ekonomi, antara lain adalah yang pertama yaitu kebijakan harga dan upah. Di sini dapat diambil contoh dari pengaturan harga bahan bakar minyak, di mana pemerintah seringkali mengatur harga BBM untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi beban masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan produksi yang berarti untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung guna mempengaruhi produksi. Dapat diambil contoh pada industri makanan. Di sini berarti perusahaan yang bergerak pada bidang makanan ini menerapkan sistem manajemen kualitas yang ketat untuk memastikan keamanan pangan. Lalu ada kebijakan perdagangan, dikenal sebagai kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan untuk bertujuan membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Contoh, pemerintah memberlakukan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri. Lalu kebijakan yang keempat yaitu kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Contohnya pada bidang pendidikan, pemerintah memiliki program untuk bantuan siswa miskin atau bantuan buku dan seragam sekolah gratis. Selain itu juga pemerintah menetapkan adanya kebijakan setiap warga negara itu wajib belajar selama 12 tahun, di mana kebijakan ini menjamin setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan hingga tingkat SMA. Lalu yang kelima ialah kebijakan kesempatan kerja. Berarti jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan baru ini akan menjadi pengangguran. Lalu di sini dapat diambil solusi adanya pembuatan program padat karya yang berfungsi untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat terutama yang berada di daerah pedesaan, seperti membangun infrastruktur dasar, membangun jalan, irigasi, dan sanitasi. Selain itu juga ada program kredit usaha rakyat atau KUR yang memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang keenam ada kebijakan moneter. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Contohnya itu pada bank sentral menurunkan suku bunga. Tujuannya untuk mendorong investasi dan konsumsi. Yang ketujuh ada kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Kalau fiskal itu berkaitan dengan pajak. Jadi contohnya itu pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk membangun infrastruktur jalan seperti jalan tol, jembatan atau bendungan. Ya, bisa juga sebagai pemberian subsidi langsung kepada masyarakat yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada kebijakan industrialisasi. Ini berarti tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Contohnya pemberian fasilitas kredit lunak untuk memudahkan pengusaha mendapatkan modal serta pembentukan kawasan industri yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan industri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan fiskal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan fiskal di Indonesia tahun 2024 itu mengusung tema mempercepat transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat beberapa contoh kebijakan fiskal yang sedang dijalankan pada saat ini, khususnya di Indonesia adalah yaitu fokus pada pengendalian inflasi, di mana pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dengan berbagai kebijakan seperti mengendalikan inflasi pangan melalui operasi pasar serta mengoptimalkan subsidi dan kompensasi. Lalu ada penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi di mana pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program-program pengentasan kemiskinan seperti adanya bantuan sosial langsung, program keluarga harapan dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Selanjutnya ada penurunan prevalensi stunting, yang paling penting cukup dibahas di pemerintah, di mana pemerintah meningkatkan anggaran untuk program-program gizi dan kesehatan ibu dan anak serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Lalu ada peningkatan investasi, yaitu pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur.
yaitu pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing dalam segi ekonomi. Selanjutnya ada transisi energi, di mana pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan energi bersih dan terbaru untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target. Yaitu jadi penting untuk dicatat bahwa kebijakan fiskal yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berkembang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai globalisasi. Apa sih arti dari globalisasi? Jadi, globalisasi itu ialah proses individu dan negara di seluruh dunia. Singkatnya, globalisasi ini bersifat menyeluruh. Globalisasi bisa mencakup berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu aspek ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial dari sebuah negara. Yaitu globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu yang pertama globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Dalam hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, dan infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Jadi dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Lalu yang kedua yaitu globalisasi pembiayaan, di mana perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi. Contoh, seperti PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan bermitra usaha bersama dari berbagai mancanegara. Lalu ada globalisasi tenaga kerja, yaitu perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Yang keempat yaitu globalisasi jaringan informasi. Berarti masyarakat di suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain bisa melalui televisi, radio, media cetak, dan lain-lain. Jadi dengan jaringan komunikasi yang semakin maju, telah membantu meluasnya pasar ke berbentuk belahan dunia untuk barang yang sama. Contohnya, KFC, brand celana, atau hamburger melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat di dunia, baik yang berdomisili di kota ataupun di desa, menuju pada selera global. Yang kelima yaitu globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di dampak positifnya bisa dilihat pada aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Sedangkan dari sisi dampak negatif, yaitu terdapat kondisi di mana daya saing yang rendah dan ketidakmampuan pada negara, salah satunya negara Indonesia, guna mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian dalam negeri. Terima kasih. BUMN dan koperasi di Indonesia. BUMN sendiri merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Ini berarti bahwa perusahaan yang dimiliki oleh negara dan dijalankan oleh pemerintah. BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang paling penting dalam perekonomian sosial. BUMN memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, lalu menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, saham bisa dimiliki masyarakat dengan syarat jumlah kepemilikan saham tidak lebih dari 50%. Yang keempat, resiko ditanggung pemerintah. Dan BUMN sendiri itu memiliki beberapa bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan atau Persero, Badan Usaha Umum atau Perum, dan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah.
BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, dan keuangan. Ada undang-undang yang mengatur tentang BUMN ini ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Selain dari BUMN, kita akan membahas mengenai koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau badan hukum untuk menjalankan usaha bersama demi kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah singkatnya, koperasi memiliki sejarah singkat di Indonesia yang bermula pada abad ke-20, umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Ini bermula pada tahun 1986, ada seorang pamong praja yang bernama Patih Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priayi. Dia menganjurkan bank tersebut menjadi koperasi, yaitu Koperasi Kredit Padi. Lalu pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jadi, jika dilihat dari sejarahnya, maka koperasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota koperasi, lalu untuk memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Kata koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Sedangkan menurut fungsinya, koperasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Adalah koperasi yang bergerak untuk pengadaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan anggota. Yang kedua yaitu koperasi penjualan atau pemasaran. Di sini koperasi memiliki fungsi sebagai pendistribusian barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggota agar sampai di tangan konsumen. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggota bekerja sebagai pegawai atau karyawan di koperasi tersebut. Selanjutnya ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang memberikan pelayanan dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya seperti kegiatan simpan pinjam ataupun angsuran. Lalu koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama yaitu koperasi primer yang dibentuk minimal oleh 20 orang. Yang kedua koperasi sekunder, ini berarti yang dibentuk minimal dari 3 koperasi. Sedangkan jenis koperasi apabila dilihat dari status keanggotaannya antara lain yang pertama adalah koperasi produsen, yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Lalu yang kedua koperasi konsumen yang anggotanya berisikan konsumen akhir atau berfungsi sebagai pemakai dari barang dan jasa tersebut. Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa bank seringkali mendominasi menjadi BUMN dengan aset dan kapitalisasi pasar terbesar. Ini disebabkan karena yang pertama yaitu peran vital bank. Peran vital dalam ekonomi bank memiliki peran sentral dalam perekonomian, di mana mereka menyalurkan kredit ke berbagai sektor, lalu mereka mengelola simpanan masyarakat dan memfasilitasi transaksi keuangan. Karena perannya yang krusial ini, bank seringkali menjadi fokus utama pemerintah dalam membangun infrastruktur ekonomi. Yang kedua, sumber pendapatan negara bank BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan melalui pajak, dividen, dan setoran lainnya. Pemerintah memiliki insentif yang kuat untuk mengembangkan bank-bank ini agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi negara. Yang ketiga, akses ke sumber daya bank BUMN memiliki akses yang lebih mudah ke sumber daya seperti modal, jaringan, dan dukungan pemerintah. 3 hal inilah yang memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan BUMN di sektor lain. Selain 3 hal di atas, ada juga tentang stabilitas dan kepercayaan publik pada bank. Bank itu umumnya dianggap sebagai bisnis yang lebih stabil dibandingkan dengan sektor lain. Jadi, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan juga cenderung lebih tinggi sehingga bank lebih mudah menarik dana dari masyarakat. Untuk lebih memahami dominasi BUMN, bisa dilihat contoh di Indonesia, yaitu ada beberapa bank BUMN terbesar, antara lain yang pertama Bank Mandiri.
Ini merupakan bank terbesar di Indonesia dengan jaringan yang luas dan berbagai produk perbankan. Bank Mandiri sendiri berperan penting dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bank ini lebih berfokus pada segmen UMKM dan retail. BRI juga berperan aktif dalam program inklusi keuangan. Lalu yang ketiga ada Bank Negara Indonesia atau BNI, dikenal sebagai bank yang fokus pada korporasi dan layanan perbankan internasional. BNI berperan penting dalam mendukung ekspor dan investasi. Jadi dominasi ini menjadi penting karena bank di BUMN terbesar memiliki implikasi yang luas bagi perekonomian Indonesia, antara lain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana bank-bank BUMN yang kuat ini dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan secara nasional. Lalu dari segi pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit oleh bank BUMN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada inklusi keuangan bank BUMN yang berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dominasi bank di BUMN terbesar di Indonesia merupakan cerminan dari peran penting bank dalam perekonomian. Dengan dukungan pemerintah dan akses yang lebih luas ke sumber daya, bank BUMN dapat terus tumbuh dan berkembang sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan demi kemajuan negara. Kita sekarang memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai aircraft atau yang biasa disebut dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif atau aircraft ini adalah konsep ekonomi yang menggabungkan antara kreativitas, pengetahuan, dan keahlian untuk menghasilkan nilai tambah. Aircraft melibatkan berbagai industri dan sektor yang menghasilkan barang dan layanan kreatif dan estetis. Aircraft sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu mengutamakan ide dan pengetahuan sebagai faktor utama, berbasis pada ide atau gagasan. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha, dan konsep yang dibangun bersifat relatif. Lalu kolaborasi antara berbagai faktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah. Aircraft memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah untuk membuka peluang kerja, mendorong masyarakat untuk lebih kreatif. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang juga kreatif seseorang dalam menciptakan sesuatu. Lalu membuka lapangan pekerjaan baru, di mana dari semakin beragamnya inovasi dan kreativitas dari orang-orang yang membuka bisnis makanan, maka akan semakin banyak juga produk baru yang akan muncul. Dengan seperti itu, maka tenaga kerja yang diperlukan maka akan semakin banyak. Beberapa contoh bidang pekerjaan yang termasuk dalam ekonomi kreatif sendiri diantaranya adalah kerajinan desain, fashion, film, video, game, periklanan, dan kuliner. Jika dilihat dari sejarah singkatnya, ekonomi kreatif ini yang pada bidang seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Menurut definisi dari salah seorang ahli, yaitu John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya itu berupa gagasan. Jadi dalam sebuah hasil riset, ditemukan bahwa keyakinan untuk memanfaatkan momentum, artinya di sini kita harus pandai-pandai gitu mencari celah dan memanfaatkannya. Jadi secara singkat, menurut Departemen Perdagangan di Republik Indonesia, ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat dari individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta industri tersebut. Ada beberapa contoh usaha yang menggunakan konsep aircraft, yaitu kerajinan. Kerajinan ini bisa dilihat dari kerajinan tanah liat ataupun dari kerajinan barang bekas. Lalu ada dari segi desain, kita bisa memproduksi sebuah poster, kartu undangan, kartu ucapan, kartu tiket, atau tata ruang. Lalu dari segi arsitektur, jenis karya arsitek yang dapat diproduksi yaitu arsitektur bangunan, mobil, tanah, taman, atau motor. Lalu apabila dari segi fashion, sektor ini memerlukan kreativitas yang tidak pernah berhenti tumbuh dan berkembang, seperti merancang untuk
fashion wanita, fashion anak, mukena, batik. Jadi fashion ini adalah salah satu bidang yang akan terus bergerak dan membutuhkan kreativitas dari para perancangnya. Lalu ada dari segi video yang dibuat dan diposting di platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Lalu ada fotografi, merupakan karya seni yang berbentuk gambar yang diambil menggunakan alat yang bernama kamera. Lalu dengan hasil dari fotografi ini dapat kita jual di berbagai website dan aplikasi. Di situ maka kita akan memperoleh keuntungan. Jadi fotografi yang dapat dibuat yaitu berbentuk foto pemandangan, pernikahan, ataupun dokumentasi. Yang ketujuh yaitu game. Game ini merupakan aplikasi yang dapat mengembangkan perekonomian yang bersifat kreatif yang nantinya kita dapat mengajukan kolaborasi ataupun kerjasama dari berbagai pihak. Jenis gamenya sendiri pun beragam, bisa berbentuk simulasi, pertarungan, petualangan, memasak, pengetahuan, ataupun kecerdasan. Lalu, kalau untuk penerapan aircraft sendiri di Tanjung Pinang dapat kita lihat pada bidang kuliner. Sebagai contohnya ada di salah satu platform TikTok dapat kita temui yaitu pengguna bernama Wonderfood Capri, di mana kreator ini mereview makanan dan minuman yang ada di Tanjung Pinang. Dia mampu untuk mencampurkan antara kreativitas dan teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkenalkan budaya Tanjung Pinang kepada masyarakat dan khalayak luas yang lebih ramai. Jadi ekonomi kreatif sangat-sangat memberi pengaruh kepada masyarakat, terutama para pelaku UMKM di mana mereka bisa berkreativitas tanpa adanya batasan dalam menciptakan sebuah produk untuk memulai bisnis. Demikianlah beberapa rangkuman dari materi pada perkuliahan mengenai sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sekiranya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.